Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator yang memandu webinar kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sawijana. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malawarma. Baik, pada hari ini saya senang berjumpa dengan saudara sekalian dan saya harap kita semua tetap sehat oleh karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selanjutnya kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan oleh Ketua LKPMK kepada saudari Yuliana Ladinte, dipersilakan. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Ya, Kak, sudah terdengar dengan jelas. Thank you, Esa. Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Yang terhormat, pembicara kita pada malam hari ini, Kak Raguel Lewi. Yang terhormat, moderator kita pada sore hari ini, Esa Ujana. Dan rekan-rekan yang saya kasihi yang boleh hadir di webinar LKPMK pada sore hari ini. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur berkat kebaikan Tuhan dan kenyataan Tuhan. Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen boleh mengadakan webinar kerohanian bersama mahasiswa Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya kita di sini boleh sama-sama menjadi mahasiswa Kristen yang berdampak bagi kampus kita, bagi lingkungan kita. Bahkan di sini LKPMK mengangkat tema self love. Jangan sampai kita menyalahgunakan gitu loh. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di sini di webinar kali ini kita bakalan membahas bagaimana sih mencintai diri kita sendiri sesuai dengan Alkitab. Nanti kita bakalan dibantu sama Kak Raguel Lewi untuk kita bagaimana mempergunakan setiap kelebihan dan kekurangan kita di masa muda ini. Biarlah dalam kita memproses setiap diri kita menjadi lebih baik, kita senantiasa mengizinkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita, membantu kita agar kita dapat memahami bagaimana sih biar diri kita ini tetap menjadi garam dan terang di kampus kita, di keluarga kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita ke depannya. Biarlah teman-teman di sini boleh benar-benar memaknai tentang diri kita, tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita melalui Alkitab kita sebagai dasar orang Kristen. Biarlah ke depannya kita tetap menjadi mahasiswa yang boleh menunjukkan terang kasih Kristus dimanapun kita berada. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kata sambutan dari Kak Yulkion. Para partisipan yang saya kasihi, pada hari ini kita akan membahas mengenai self-love nih, teman-teman. Akhir-akhir ini self-love ini merupakan salah satu topik yang trending ya, teman-teman, dibahas oleh banyak orang. Jadi seperti yang kita tahu, self-love itu merupakan suatu bentuk penerimaan diri yang bisa lebih diartikan sebagai aktivitas menghormati, menghargai, dan memahami diri sendiri. Nah, bagaimana jika self-love yang sering kita terapkan selama ini ternyata berlebihan nih, teman-teman, yang malah membuat kita menjadi pribadi yang selfish atau egois. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah self-love is it wrong, atau apakah mencintai diri sendiri itu salah, dan bagaimana nih penjelasan dalam Alkitab mengenai self-love ini. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita akan disampaikan oleh Pastor Raguel Lewi. Namun sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam penyampaian materi oleh Pastor Raguel Lewi, yang akan disampaikan kurang lebih 40 menit, saya himbau kepada seluruh partisipan untuk menyimak ya, karena setelah penyampaian materi, nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Pastor Raguel Lewi untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga semua teman-teman dalam keadaan terbaik ya, dan tersehat ya. Thank you atas kepercayaannya. Saya tahu banyak di antara teman-teman udah agak capek sama webinar-webinar atau udah capek sama online sebenarnya tepatnya. Terus saya nggak bakal ngomong panjang lebar, saya akan straight to the point aja, karena self-love itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat kita butuhkan, tapi at the same time,
kita juga perlu mengerti bahwa ada self-love yang baik, ada self-love yang nggak baik. Ada self-love yang membawamu kepada kepenuhan yang sehat, ada self-love yang membawamu hancur. So, sangat penting bagi teman-teman untuk mengerti self-love-nya seperti apa sih sebenarnya. So, kasih saya waktu sebentar aja, dan kalau misalnya teman-teman semangat, nggak usah buka audionya, tapi kalau boleh bisa kasih reaction kayak apa, kayak reaction lucu gitu, supaya saya tahu teman-teman semangat kayak gini, misalnya. Yes. Oke, oh rata-rata semua semangat ya. Saya tahu ada beberapa di antara teman-teman yang nggak bisa buka kamera dan sebagainya, tapi saya berharap teman-teman juga bisa menghormati Tuhan yang hadir di sini, dan yang berbicara, kebetulan bicara lewat saya. Dan ya, mari kita coba, yuk. Dan saya harap apa yang saya bagikan akan berfungsi dengan baik untuk teman-teman semua. Yuk, mari kita mulai. Pertanyaannya cuma satu, salahkah self-love? Sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman tahu di 2 Timotius 3:2 mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Inilah yang menjadi statement atau yang sering dikasih tahu banyak orang. Yang bilang bahwa misalnya manusia itu nggak boleh mencintai diri sendiri, bolehnya mencintai Tuhan, bolehnya peduli sama orang, jangan peduli dirinya sendiri, terjun dalam pelayanan dengan Tuhan, jangan egois dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah mencintai diri sendiri adalah sesuatu yang egois? Tapi ada ayatnya di sini, itu akan menjadi kamu akan membual dan menyombongkan diri dan sebagainya. Terus kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berarti harus mengasihani diri sendiri? Apakah kita harus benci diri kita sendiri? Atau kita cuma mengasihi Tuhan? Dan kenapa? Karena kalau misalnya itu yang terjadi, kalau self-love itulah yang dibenci, maka akan jadi masalah. Berarti sebenarnya orang-orang yang minder berarti adalah orang-orang rohani. Orang-orang paling minder dan orang-orang yang nggak peduli dirinya sendiri adalah orang paling rohani. Orang-orang yang paling minder dan yang nggak sayang dirinya sendiri, yang suka besar-besar tangan, itu loh orang yang paling rohani. Orang yang paling dicintai Tuhan. Orang yang paling alkitabiah kesannya. Apakah itu maksudnya? Nah, tentu kata-kata jelas, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan ditulis secara negatif. Tetapi apakah ini yang dimaksud self-love? Nah, kenapa? Karena kalau misalnya self-love itu sebegitu buruknya, dan to the point bahwa kita tidak boleh self-love, maka kita akan berhadapan dengan satu masalah, yaitu Matius 22, 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan kedua. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaan saya, kita bisa lihat ada 2 ayat yang terkesan nabrak. Satu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan diportret secara negatif. Tapi yang kedua, diportretnya secara positif. Seakan-akan Alkitab ayat ini ngomong gini, kamu tidak akan bisa mengasihi sesamamu kalau kamu nggak mulai mengasihi dirimu sendiri dulu. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Apakah memang sebenarnya Alkitab itu tabrakan, dan kita percaya Alkitab tidak tabrakan, karena Alkitab itu autornya satu, kita percaya bahwa memang ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang menginspirasi semua dan tidak tabrakan. Nah, berarti kalau bukan tabrakan, apakah memang berarti sebenarnya mungkinkah ada ayat atau ada perspektif lain yang kita tidak bisa mengerti? Ataukah ada perspektif lain yang belum dibukakan sama kita sehingga kita beranggapan bahwa self-love itu buruk? Kenapa? Karena yang mikir self-love buruk itu bukan cuma orang gereja. Banyak pendeta yang merasa jangan kasihi dirimu, sangkali dirimu. Nggak salah juga. Nah, apakah itu yang benar? Nah, untuk itu sebenarnya menurut saya kita harus mengerti dulu arti kasih sebenarnya apa. Kasih adalah sesuatu yang luar biasa. Kasih adalah sesuatu yang dahsyat. Tetapi banyak orang bisa punya arti kasih yang berbeda-beda. Kita ada 65 orang di sini, definisi kasihnya bisa berbeda-beda. Kita semua setuju bahwa cinta dan kasih adalah sesuatu yang dahsyat. Bahkan cerita-cerita film yang paling terkenal itu cerita tentang cinta.
Walaupun cintanya ada yang toksik, kayak Romeo dan Juliet gitu. Tapi semua tentang cinta. Kalau teman-teman suka nonton drama Korea, saat ini lagi muncul satu drama Korea lagi rame banget dan harusnya Sabtu dan Minggu ini adalah episode terakhir yang judulnya Hometown Cha-Cha-Cha, which is karena saya udah menikah, saya ikutan nonton. Saya nggak tahu teman-teman ikutan nonton apa enggak. Tapi ini bukti bahwa cinta adalah sebuah isu yang begitu besar. Tetapi masalahnya, definisi cinta itu yang orang beda-beda. Bahkan orang pun bisa berubah karena cinta. Percaya nggak teman-teman? Tadinya kamu dekat sama mereka rame-rame, suka nongkrong satu sama lain, tapi begitu udah punya pacar, yuk nongkrong yuk. Tunggu, gue izin pacar gue dulu. Dikira pacarnya polisi apa? Artinya bahwa cinta itu punya dampak yang besar, dan kehilangan kasih itu juga dampaknya bisa luar biasa. Banyak orang yang tadinya dicintai, tapi begitu putus dari pacaran atau ditinggal meninggal orang tuanya, mereka jadi langsung berantakan. Berarti kelebihan dan kekurangan cinta dan kasih punya dampak yang sangat luar biasa. Sejauh ini aman? Nah, sejauh ini mungkin boleh aman. Tapi kita juga harus ngerti arti kasih sebenarnya apa. Nah, kalau saya boleh cek di 1 Yohanes 4:16, saya akan bacain dulu. Saya nggak lupa masukin situ. 1 Yohanes 4:16, saya akan bacain dulu bagi teman-teman. Dan saya harap ayat ini bisa dimengerti. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, statementnya gini, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini definisi kasih yang menurut saya jelas. Tuhanlah kasih itu. Dia bukan cuma punya kasih. Dia bukan cuma sumber kasih, dialah kasih. Ini bisa berarti dua. Bukti keberadaan Tuhan di hidupmu bukan dengan karena kalung salibmu yang segede mie kepiting, atau kalung salibmu yang segede mangkok nasi goreng, atau kalung salibmu yang segede mall, tapi bukti Tuhan dalam kamu adalah kamu punya kasih. Dan kedua, kalau mau lihat kasih sejati, lihat standarnya dia. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Kalau yang bisa ngerti, tolong tulis di chat ya, lanjut. Biar saya tahu aja teman-teman pada nangkep sejauh ini. Tulis di chat ya, lanjut, atau apa gitu. Oke? Wih. Oke, rata-rata nangkep semua. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, sebenarnya kasih model apa yang Tuhan tunjukkan sama kita? Nah, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dan setiap orang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Teman-teman lihat, ayat ini bilang, Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta. Dan bukan cuma saudara cinta, dia sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saking besar cintanya, dia nggak cuma diem aja. Dia nggak cuma membiarkan cintanya membesar, tapi dia mengekspresikan cintanya. Nah, ini perlu catatan, teman-teman. Dia mengekspresikan cintanya. Dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang percaya kepadanya, tidak binasa. Saking cintanya supaya orang nggak binasa, diberikan anak yang tunggal. Jadi sebenarnya banyak orang mungkin punya isu, kenapa Tuhan bisa jadi manusia? Bagi saya itu isu ya, bagi saya secara pribadi Tuhan jadi kedonong nggak bisa. Pertanyaan yang paling relevan sebenarnya bukan kenapa Tuhan bisa jadi manusia, kenapa Tuhan mau jadi manusia? Saya rasa itu pertanyaan lebih detail. Karena kasih. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kasih berdempetan dengan tindakan. Lihat, saking besarnya kasih Tuhan, Tuhan nggak sekedar diam, dia mengaruniakan anak yang tunggal. So artinya, kasih itu bukan cuma perasaan sayang. Cinta dan kasih bukan cuma perasaan sayang yang deg-degan di hatimu, tapi dia adalah perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Cinta bukan cuma perasaan sayang, tapi perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Itu dulu, teman-teman perlu cerna dulu. Kenapa? Karena sampai detik ini masih banyak orang yang bilang,
yang bilang I love you tapi tidak melakukan apa-apa. Bilangnya sayang, ada perasaan, tapi nggak PDKT. Bilang sayang, tapi nganterin aja males. Bilang sayang, ajak jalan aja males. Bilang sayang, diajak ketemu aja susah. Bilang sayang, cuma model kuota doang. Kamu tahu kalau Tuhan hadir di sini, saya tanpa bermaksud menyindir. Tapi kalau di sini ada yang cuma pintar ngomong sayang, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat sesuatu buat orang dia sayang. Saya cuma mau kasih tahu, kalau Tuhan hadir di sini, Tuhan mungkin akan ngomong di depan kamu dan bilang, hey, cintamu bullshit. Sorry. Karena memang itu kenyataan. Tuhan nggak sekedar diam. Nah, kita kan mau belajar cinta yang sebenarnya apa kan ya? Kita kalau mau belajar kasih yang sebenarnya, maka kita harus belajar dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, kasih itu bukan cuma sayang, tapi sayang yang ditindaklanjuti. Dan makanya bahkan di Filipi 2:5-8 mengatakan, hendaklah kamu dan hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun berupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. This is very beautiful. Ini sesuatu yang sangat indah. Tuhan, dari rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Sampai turun, sampai mati di kayu salib. Jarak yang ditempuh segitu jauh. Begitulah kasih. Kasih nggak sekedar mikirin diri sendiri. Kasih mikirin orang yang dia sayang. Dan teman-teman tahu nggak? Ada satu teman saya yang dia itu, kalau teman-teman, saya akan jelasin. Dia tinggalnya di satu tempat namanya Bekasi, dia kerja di satu tempat namanya Kuningan, dan dia punya pacaran di satu tempat di Pamulang. Mungkin beberapa di antara teman-teman nggak relate, tapi saya mau kasih tahu. Bekasi itu masuk daerah Jawa Barat, Kuningan masuk daerah DKI Jakarta. Pamulang masuk daerah Banten. Jadi, demi cinta, 3 provinsi ku seberangi. Gila nggak tuh? Naik motor lagi. Tiap minggu lagi. Kamu bisa bayangkan nggak? Saya pertama kali dengar itu langsung saya nanya, sorry mau numpang nanya, berapa kilo telur angin yang kamu minum? Kan naik motor, 3 provinsi, dari rumah kerja, pacaran, itu kan muter terus. Gile. Tapi itulah kasih. Korbannya luar biasa. Makanya, kita bilang kasih juga punya kerendahan hati. Kerendahan hati sejati apa sih? Dan bahasa Inggrisnya mengatakan gini, humility atau kerendahan hati is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. C.S. Lewis yang bilang gini, kerendahan hati atau kasih yang sejati itu bukan yang memikirkan dirimu lebih rendah, tapi memikirkan diri sendiri lebih jarang. It's not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Lihat ayatnya, bukan berarti nggak mikirin diri sendiri loh. Bukan berarti tidak mikirin diri sendiri. Statement ini bukanlah sebuah statement untuk kita tidak mikirin diri sendiri, tapi bukan cuma mikirin diri sendiri, mikirin orang lain juga. Nah, ini kita balik lagi. Sebenarnya, jadi kenapa ayat itu bisa, setelah kita udah tahu kasih, kita udah mengerti kasih itu sebenarnya seperti apa. Nah, terus pertanyaannya, kenapa 2 ayat itu bisa tabrakan? Kesannya tabrakan. Nah, ini yang saya mau perkenalkan. Teman-teman tahu nggak, orang bule itu memakai 2 kata yang berbeda untuk menjelaskan tentang 2 ayat ini. 2 kata ini mirip, 2 kata ini beda tipis, tapi 2 kata ini sebenarnya berbeda sama sekali. Satu namanya self-love, satu namanya self-absorbed. Self-love, self-absorbed. Self-love versus self-absorbed. Ini mungkin teman-teman perlu catat, biar teman-teman ngerti. Ini perlu ditekan baik-baik.
Karena ada beda jelas antara namanya self-love dan self-absorbed. Nah, bedanya di mana? Jelas beda. Nah, kalau saya pelajarin, kita self-absorbed dulu ya. Self-absorbed itu ada orang-orang yang hanya mikirin dirinya sendiri. Atau bahasa Inggris selfish. Hanya mikirin perasaan dia sendiri, perasaan dia yang paling penting. Kalau sekali-sekali itu biasa. Tapi kalau di tiap keadaan dia cuma mikirin diri sendiri tanpa consider dengan orang lain, itu problem. Pacaran yang cuma mikirin diri sendiri, yang mikirin perasaan pacar, cuma mikirin kepuasan dia doang. Ini untuk orang-orang yang meniduri pacarnya simply untuk kepuasan dia doang. Dia nggak lihat pacarnya tuh yang merasa terluka, merasa terhina karena perawanan diambil misalnya. Atau kalau misalnya berantem cuma mikirin perasaan dia, nggak bisa berempati sama perasaan orang dia sayang. Ini self-absorbed. Absorb itu berasal dari kata bahasa Indonesia menghisap. Jadi seakan-akan gini, idenya self-absorbed adalah seperti ini. Semua perhatian, semua yang ada di sekelilingmu, kamu hisap untuk dirimu sendiri. Itu self-absorbed. Semuanya yang di sekelilingmu, perhatian, kasih, uang, makanan, kamu hisap untuk dirimu sendiri, dan kamu tidak sisakan orang lain. Akar kata seperti itu. So, ciri-cirinya adalah self-absorbed, sulit mengampuni karena dia merasa perasaan doang yang paling penting. Kalau misalnya dia dilukain orang, dia sulit mengampuni. Perasaannya enggak, karena misalnya ngampunin, gimana dengan perasaan gue? Lu tahu nggak dia nyakitin gue seperti apa? Itu self-absorbed. Terus pengen didengar, pendapatnya dong didengar. Kalau komen jago, tapi nggak mau dengar pendapat orang lain. Itu di TikTok banyak tuh, bocah-bocah self-absorbed. Yang pengen ditabokin rasanya. Maunya komen doang, nggak mau dengar pendapat orang lain. Ingin didengar, nggak pengen dengar orang lain. Pengen diempatiin, nggak pengen empati sama orang lain. Kalau misalnya ketemu sama orang, kamu nggak nanya dengan jujur, gimana kabarnya, kamu sehat nggak? Nggak, karena yang kamu penting di kamu sendiri. Kalau misalnya kamu naik mobil, ada tabrakan sama orang, kamu nggak perlu orangnya, yang kamu perlu mobilnya, itu self-absorbed. Selalu defensif. Kalau misalnya ada masalah, lagi, kamu kok begini sih, langsung defensif. Apa? Tuh orang begini. Egois, bikin diri sendiri. Bahasa Indonesianya adalah egosentris. Sering insecure, merasa tidak komplit, merasa bahwa dia harus nyalain orang, dan merasa lebih superior dari yang lain. Terus mereka punya teman untuk dapetin mereka mau doang. Mereka nggak bisa gambar besar, nggak bisa memposisikan diri. Cuma opini mereka yang penting. Nggak bisa berpura-pura berempati. Mereka yang benar, yang lain salah. Nggak semua orang, tentu nggak semua orang langsung self-absorbed. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat ada sisi-sisi ini, berarti teman-teman ada sisi self-absorbed. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa. Berarti mungkin kamu ada sisinya. Ini yang kita perlu bertobat. Cuma mikirin diri sendiri. Nggak peduli tuh orang lain. Susah ngampunin. Nah, ini yang kan teman-teman tahu nggak? Kalau di 2 Timotius 3:2 versi BIMK, ini BIMK-nya menarik nih, karena kalau versi terjemahan barunya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, tapi dalam bahasa BIMK-nya, ayatnya menarik. Kan dia ngomong gini, manusia akan mementingkan dirinya sendiri terus-menerus. Bersifat mata duitan, sombong dan suka membual, suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, membenci hal-hal rohani. Kalau misalnya dapat hal baik, cuma, ya gue pantas dapat ini, bodo amat. Coba, teman-teman lihat ini, dan lihat ayatnya. Cocok nggak? Cocok ya? Kayaknya ayat ini yang sedang dibahas sama Paulus. Artinya, 2 Timotius 3:2 itu sebenarnya bukan self-love, tapi self-absorbed. Terhisap dan cuma mikirin diri sendiri. Sekali lagi teman-teman, saya mau kasih tahu, mikirin diri sendiri sekali-sekali itu nggak apa-apa, karena itu penting. Tetapi kalau itu membuat kamu tidak bisa berempati dan tidak bisa mikirin orang lain juga, tidak bisa peduli sama orang lain juga, you are in big trouble. Kamu bermasalah. Nah,
Self-love itu berbeda. Kalau tadi self-absorbed, kata kuncinya adalah me, aku, saya. Kepentinganku, kebahagiaanku, perasaanku, tidak peduli kebahagiaan orang lain. Tidak bisa, pernah nggak ketemu orang gini, orangnya ada teman sukses, kamu iri. Ada yang pernah kayak gitu? Kalau kamu pernah kayak gitu, itu kamu masuk self-absorbed, bukan self-love. Nah, yang kedua, self-love. Ini berbeda. Self-love artinya mengasihi diri sendiri. Tadi kita udah tahu mengasihi apa ya? Bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga memberi sesuatu. Kasih selalu giving. Nomor satu, kasih berarti giving apa? Banyak yang kamu bisa beri. Yang pertama kamu beri adalah pengampunan. Nomor satu, kamu memberi apa? Penghargaan kepada Tuhan sebagai pencipta. Kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu tahu kamu diciptakan yang indah, kamu kasih penghargaan sama menciptakan kamu. Kedua, self-love berarti tahu diri. Tahu dirimu sendiri. Bukannya kamu minder, bukannya kamu sok sombong, tapi kamu tahu diri. Mengenali kelebihan dan kekuatanmu. Mengenal juga kenal kelemahanmu. Itu namanya orang self-love. Self-love, kata kuncinya adalah penerimaan. Terima bahwa Tuhan ada di hidupmu. Kamu tahu diri, tahu kelebihan, kekuatan, kekurangan kamu. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang suka banding-bandingin. Itu nggak self-love. Terus menaruh nilai di diri sendiri orang lain, mengetahui bahwa kamu berharga. Self-love artinya nyaman dengan one-on-one dengan dirimu sendiri. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri, sambil kamu tetap berusaha menjadi orang lebih baik. Tapi kamu secure dengan dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu cuma sendirian, nggak ada orang lain, kamu nyaman. Kamu ngelihat dirimu di kaca, kamu merasa secure. Kamu bisa bersyukur. Kamu bisa merayakan keberhasilan orang lain. Walaupun itu bukan keberhasilan kamu punya pengharapan, dan kamu punya empati. Lihat nggak? Orang-orang seperti ini, yang mengasihi diri sendiri, dia bisa beri kasih pada orang lain. Karena dia rasa secure-nya. Bahwa Tuhan sayang sama dia. Bahwa Tuhan sudah beri dia sesuatu. Dia mikirin diri sendiri nggak? Mikirin. Dia kepentingan dia dipikirin nggak? Mikirin. Tapi kepentingan orang lain juga. Kalau orang nggak suka sama dia nggak take it personally. Dia nggak selalu tersinggung. Karena dia tahu nggak semua tentang dia. Self-love bukan cuma pengen didengar, tapi juga menyadari orang butuh didengar. Self-love bukan nggak sekali-sekali mikirin tentang kebutuhan diri sendiri, tapi juga menyadari bahwa semua orang punya kebutuhan kasih. Lihat 2 Timotius 3:2, manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Ini namanya self-absorbed. Ya Matius tadi itu self-love. Beda banget ya? Ayatnya mirip, tapi beda banget ujungnya. Yang satu, hatinya kecil, cuma bisa mikirin diri sendiri. Yang satu, hati besar, sehingga dia bisa mikirin diri sendiri, dan orang lain juga. Saya nggak setuju kalau orang bilang, kamu nggak usah mikirin dirimu sendiri. Saya nggak setuju. Terus, kalau nggak mikirin diri sendiri, lu sakit, lu nyusahin orang, lu yang bener aja. Yang normal-normal aja di manusia. Sih, lihat. So different. Beda banget. Kolose 3:12-14 mengatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat dan persatukan dan menyempurnakan. Sih teman-teman, kita bisa lihat di ayat ini bahwa kamu bisa mengampuni, karena Tuhan telah mengampuni kamu dulu. Kesadaran bahwa kamu dikasihi, itu membuat kamu bisa mengasihi orang. Kesadaran bahwa kamu diciptakan yang indah, membuat kamu bisa terima siapa dirimu. Kuncinya adalah penerimaan. Self-love bukannya bilang kamu nggak punya kelemahan, tapi self-love juga bisa mentertawakan kelemahan sendiri, karena semua orang punya kelemahan.
Sejauh ini aman, teman-teman? Bisa dicerna? Saya tidak encourage teman-teman untuk self-absorb, tapi saya encourage teman-teman untuk self-love. Kamu butuh belajar mengampuni dirimu sendiri. Orang self-absorb susah ngampuni dirinya sendiri. Kalau dia merasa bersalah, aduh aku ini bukan siapa-siapa, kenapa sih gini. Kenapa sih? Cuma feelingnya dia perhatiin. Tapi orang self-love, dia tahu dia bisa bikin salah. Tapi dia akan belajar mengampuni dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah mengampuni dia. Halo, apakah ini memberkati sejauh ini teman-teman? Seharusnya memberkati, seharusnya menguatkan, seharusnya menyegarkan. Agar teman-teman tahu bedanya, dan kamu bergerak ke arah self-love, jangan self-absorb. Karena self-absorb itu menyebalkan orang. Sekilas gampang, tapi ini nggak mudah. Kamu harus terkoneksi sama Tuhan untuk menyadari kamu dicintai. Maka dari itu terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan komunitasmu. Di masa-masa sekarang, kamu harus lebih mengasihi Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan yang bisa diharapkan. Uangmu, kekuasaanmu tidak akan bisa diharapkan sama sekali. Tuhan adalah pribadi terakhir yang harusnya kamu tinggalin. Karena dia tidak akan mengecewakan. Yang bikin kecewa seringkali hanyalah ekspektasi kita terhadap dia, bukan dirinya sendiri. So, justru di masa-masa sekarang, orang pintar dekat dengan Tuhan. Karena justru dia adalah satu-satu yang dibutuhkan di masa-masa sekarang. Saya akan tutup, cepat ya. Saya akan tutup dengan beberapa cerita. Saya akan tutup dengan satu statement. Self-love itu powerful, teman-teman. Kenapa? Karena self-love menyadari dalam hubungan itu powerful sekali. Kenapa? Karena itu akan membuat kamu merasa aman dengan dirimu sendiri, tapi satu sisi, kamu bisa mengasihi orang. Saya mau semua di Universitas Mula Warman kayak gitu. Kamu sayang dirimu, kamu rawat dirimu. Kulit kalau ada jerawatan, cuci muka, dikasih obat. Tetapi kamu juga tidak sungkan untuk ngasih orang lain. Ayo ini, kalau muka kamu mau bersih, ini gue kasih obatnya. Ini resepnya. Kamu juga mikirin orang lain. Tuhan juga tahu, kamu juga harus mikirin dirimu sendiri. Mau tugas apa, kerjaan apa, passionmu apa, kamu mikirin juga dirimu sendiri. Tapi jangan lupa kasih ruang buat orang lain. Kenapa? Karena kebahagiaanmu datang karena kamu berkontribusi. Pemain sepak bola itu nggak dibayar, nggak main kayak Lionel Messi gitu, di bangku cadangan tetap dibayar. Dan angka budget gaji kagak turun sama sekali. Tapi kenapa dia malah pengen main? Kenapa dia nggak pengen diam? Simple aja. Karena dia tahu bahagia datang lewat berkontribusi. Saat dia ada di lapangan, dia malas diam-diam aja. Gajinya padahal sama. Saya harap teman-teman diberkati dengan apa yang saya bagikan. Kasihi dirimu. Beri ampun kalau salah. Taruh nilai yang baik dirimu. Karena Tuhan taruh nilai yang baik. Dekatlah dengan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa semua orang juga punya hak sama dengan untuk menghargai dirimu. Hargai dirimu, hargai orang lain juga. Pedulikan dirimu, peduli dengan orang lain juga. Ampuni dirimu, ampuni juga orang lain. Jangan jadi orang apatis, jangan jadi orang nggak peduli. Empati pada dirimu sendiri juga penting. Tapi jangan lupa, empati dengan orang lain. Dunia nggak selalu bertanya siapa Tuhan yang benar. Tapi dunia tahu, kasih itulah yang membuat orang bisa lihat. Teman-teman tidak akan selalu bisa lihat. Orang-orang di sekitarmu tidak akan selalu bisa lihat kita. Tidak akan bisa lihat firman Tuhan. Tidak selalu mereka bisa lihat Tuhan. Tapi mereka melihat Tuhan lewat kamu. Milikilah self-love. Jangan self-absorb. Kalau kamu ada yang self-absorb, belajar untuk self-love. Mulailah untuk mengerti bahwa Tuhan sayang sama kamu. Terima hal itu, nikmati. Dan habis itu kamu mulai belajar untuk mengasihi orang lain. Mulai merasa aman dengan dirimu sendiri. Merasa secure. Mungkin ini sebuah perjalanan, tapi nggak apa-apa. Ini perjalanan yang layak untuk dijalani.
Saya percaya hal itu. So, syarat ini menjadi sesuatu menguatkan. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu bisa mengasihi. Sama seperti semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu bisa mengasihi Tuhan. So, saya harap hari ini akan bertumbuh pengenalan teman-teman dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri. Sehingga kamu akan mudah mengasihi. Bahwa kelemahanmu pun punya tujuan. Bahwa kelemahanmu tidak menjadikanmu buruk. Tapi kelemahanmu pun bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan. Seharusnya menguatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kepada Pastor Rego Lewi atas pemaparan yang sangat menarik ya, teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Jadi, apabila partisipan yang hadir dalam webinar hari ini ingin bertanya dan berdiskusi langsung nih mengenai tema kita hari ini, yaitu self-love, is it wrong? Teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya ya, nanti akan dipilih oleh pihak panitia untuk partisipan yang mendapat kesempatan bertanya secara langsung nih dengan Pastor Reguel. Oke, dipersilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Oke, ini ada dari Kak Pani Aprilia. Oke, Pani, bisa langsung di-unmute aja untuk bertanya secara langsung kepada Pastor Reguel Lewi. Dipersilakan. Oke, thank you Kak Esa buat waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izin tidak mengaktifkan kamera karena lain hal. Shalom Pastor Reguel, luar biasa. Thank you banget buat sharingnya hari ini tentang self-love. Sangat amat terberkati sih, soalnya relate sama anak-anak zaman sekarang. Ini yang jadi apa ya, jadi pergumulan saya sih. Kan kalau kita terlalu mencintai diri kita sendiri itu bawaannya nanti jadi egois gitu kan. Tapi kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri juga nanti bawaannya kita jadi kurang apa ya. Hanya kepentingan orang lain tuh, bahagianya orang lain tuh lebih penting daripada bahagianya kita. Nah, saya tuh di fase itu tuh saya menganggap bahagianya orang lain tuh adalah bahagia saya tanpa memikirkan gimana sih saya harus bahagia ya gitu. Terus mau pertanyaannya tuh kayak gimana sih Pastor batasan dalam kita mencintai diri kita sendiri maupun bagaimana cara itu dengan orang lain. Sorry nih Pani, tapi agak putus-putus, saya nggak terlalu jelas. Minta maaf ya, bisa diulang pelan-pelan. Atau kalau nggak bisa di chat aja supaya saya bisa baca dengan baik. Makasih ya. Oke, untuk Kak Pani di chat aja ya Kak, nanti saya bacakan. Oke, sambil menunggu dari Kak Pani, ini mungkin ada lagi dari yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung. Oke, ini ada Maya Angela. Halo Maya. Shalom Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Esa. Yes. Terima kasih Kak Esa untuk
waktunya. Saya juga mohon maaf nggak bisa on cam karena alasan lainnya. Saya ingin bertanya sama Kak Raguel Lewi, kalau misalnya di sekeliling kita ada orang yang memiliki ciri-ciri self-absorbed kayak yang kakak jelaskan tadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah menegur langsung atau gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Menegur langsung pasti mereka akan playing victim. Orang-orang kayak gini. Bagi saya nggak usah dianggap serius, dibecandain aja. Lu self-absorbed banget sih. Egosentris lu. Kadang-kadang kayak dunia kayak muter di lu doang ya. Nggak usah diituin, nggak usah dianggap serius. Dalam arti kenapa? Karena mungkin dia belum tentu sadar. Kadang kita coba kasih tahu bahwa sampai bercanda tapi nggak usah serius ya. Egosentris lu. Dan kalau misalnya kalau kamu masih bisa terima dia, terima aja. Karena orang-orang kayak gini banyak. Karena dasarnya memang kita ada sisi self-absorbednya sendiri. Kita lagi berusaha untuk punya kasih yang sejati. So, kalau misalnya nggak terlalu parah ya bersabarlah. Tapi kalau misalnya parah banget ya nggak apa-apa deh. Dibecandain aja. Jangan diseriusin. Ntar dia stres sendiri. Atau malahan ntar kamu jadi nggak enak. Maksudnya kayak kayak drama banget sih, gitu aja baper kayak gitu. Orang kayak gitu tuh suka playing victim. Karena menurut saya orang self-absorbed tuh minta maaf ya, menyebalkan banget. Playing victim di mana-mana. Saya tuh nggak malas sih. Tapi ya, mereka banyak nggak sadar juga. Mereka tuh punya banyak luka. Mungkin mereka ada ketakutan tersendiri. Kita nggak bisa menghakimi semudah itu. So, itu jawaban saya. Semoga bantu. Ya, siapa lagi? Baik. Mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilakan. Nah, ini Esther, pertanyaan dari Pani tadi. Gimana cara mengontrol self-love kita biar Gimana cara mengontrol self-love biar kita nggak jadi selfish dan batasan dan mencintai diri sendiri? Gampang. Kasihi dirimu, kasihi orang lain juga. Kasihi Tuhan. Kasihi orang tua. Kasih semua yang kamu bisa kasih. Jangan cuma mikirin kepentinganmu, kadang mikirin kepentingan mereka juga. Dan kalaupun ada yang nggak senang sama kamu kadang juga harus bersabar bahwa nggak semua gara-gara kamu. Kenyataannya, orang yang dimusuhin sama seseorang, nggak selalu karena orang itu. Misal kamu lagi dimusuhin seseorang nih, nggak selalu karena kamu. Saya menemukan bahwa banyak orang yang tanpa alasan musuhin seseorang, itu juga karena ada alasan sisi iri, sisi dia ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Yang penting kamu punya empati, kamu mengasihi Tuhan, menaruh nilai dirimu sendiri, menaruh nilai di orang lain, itu aja. Itu aja dulu. Berangkat dari situ dulu. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Esther. Baik, sambil menunggu mungkin teman-teman yang telah terkumpul. Jadi ini ada pertanyaan, Esther, bagaimana cara membuat batasan untuk memastikan supaya mencintai diri sendiri itu tidak menjadi toksik
dalam artian terlalu mencintai diri sendiri apa adanya sehingga tidak ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, itu namanya self-absorbed. Kenapa? Karena cinta diri sendiri, itu satu sisi dia tahu, oh dia punya kelebihan, dia punya kelemahan, dia punya kekuatan, dan harusnya dia sadar bahwa kalau misalnya dia tahu dia diciptakan dengan siapa, oleh Tuhan, maka dia nggak akan, satu sisi dia akan secure, nyaman dengan dirinya sendiri, tapi satu sisi dia akan berusaha untuk membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena diterima, dicintai, bukanlah sebuah alasan untuk tidak membangun diri. Diterima bukanlah alasan untuk tidak memperbaiki diri. Istri saya terima saya apa adanya. Kalau nggak mungkin menikah. Tapi pertanyaan saya, apakah saya stop sampai situ aja? Oh no, saya semenjak saya menikah, saya mengeluarkan sisi-sisi pengabdian yang lain. Dulu cuma nganterin jalan, dulu cuma ajak makan dan sebagainya. Tapi sekarang enggak, pengabdiannya lebih. Padahal dia segitu cukup. Saya masakin dia. Saya kadang bantu masak. Kadang saya bantu pijitin dan sebagainya. Dia tidak minta. Tapi saya ngerasa bahwa itu dia sudah terima dengan kasih yang saya berikan, ya saya naikin aja. Karena saya secure dengan diri saya. Saya hanya memberi aja. Dan saya tahu dia pasti akan balikin juga. Udah, itu aja. Semoga bisa dimengerti ya. Baik, terima kasih Pastor buat jawabannya. Oke, sekali lagi nih, mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, oh ini ada nih dari Yesaya. Saya ingin bertanya bagaimana cara bisa self-love ketika orang terdekatnya tidak ada yang mengasihi dia. Orang tuanya pergi meninggalkannya karena cerai, sekarang tidak ada mereka yang menghubungi dia dan berpikir dia tidak diperhatikan karena kenyataannya tidak ada. Oke. Perjuangannya di sini memang. Perjuangannya di sini. Sebelumnya kamu harus tahu bahwa memang orang tua juga nggak sempurna. Dan orang tua bisa aja meninggalkan mereka. Dan memang bisa. Tapi ada satu nggak pernah ninggalin. Tuhan. Saya harap siapapun kamu di sini, kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Kamu bisa punya pengalaman dengan Tuhan. Dan bisa terkoneksi langsung dengan Dia. Itu yang saya harapkan. Percayalah, banyak orang seperti kamu yang nggak merasa dicintai. Tapi pada waktu mereka bertemu Tuhan, itu titik awal bahwa mereka merasa dicintai, merasa dikasihi, dan sebegitunya. Karena Tuhan harga tinggi di hidupmu. Makanya lagu Sungguh Indah mungkin adalah salah satu lagu yang sangat relatable. Karena memang bilang, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Saya harap itu menguatkan, dan saya harap kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Mungkin kamu perlu punya mentor, kamu perlu cari figur kakak atau figur ayah, tadi mentor gereja, figur ayah dan ibu, kamu perlu punya seperti itu. Udah itu aja, semoga ngebantu. Oke, terima kasih Pastor. Baik, sekian untuk sesi tanya jawab kita. Teman-teman yang saya kasihi, kita sudah belajar nih mengenai cinta itu bukan cuma perasaan, tetapi juga perlu banget ditindaklanjuti, yaitu dengan pengorbanan serta memiliki kerendahan hati, seperti yang Yesus telah lakukan pada kita. Dan kita juga sudah belajar mengenai self-love versus self-abuse, di mana itu merupakan kebalikan dari self-love yang membuat kita hanya ingin semua perhatian itu hanya terpusat pada diri kita sendiri. Tetapi kita penting banget untuk menerapkan self-love itu dengan memiliki hubungan dengan Tuhan, secure dengan diri sendiri,
tetapi tetap dibarengi dengan kasih kepada orang lain. Nah, saya harap kepada teman-teman untuk mencatat ya di buku maupun di otak masing-masing mengenai apa yang sudah dipelajari hari ini sehingga menjadi reminder kita setiap hari. Terima kasih banyak untuk antusias teman-teman yang luar biasa pada diskusi kita hari ini. Namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu nih teman-teman. Untuk itu mungkin dari Pastor Raguel Lewi bisa memberikan closing statement nih terkait webinar kita pada hari ini. Silakan. Kamu sudah dicintai bahkan sebelum kamu belajar mencintai. Tuhan nggak pernah menyerah sama kamu. So, belajarlah mengasihi sebaik-baiknya. Mungkin nggak gagal. Pasti bisa gagal. Tapi Tuhan nggak marah kok. Jalanin kehidupan kamu. Perbaiki cara kamu mengasihi. Dan itu akan menjadi satu hal yang baik bagi kamu di masa depan. God bless you all. Wow, luar biasa. Mungkin Nono bisa kasih reaction love ya buat closing statement dari Pastor Raguel. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mewakili LKPMK mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, serta berterima kasih banyak juga kepada narasumber kita, Pastor Raguel Lewi, yang telah membagikan banyak ilmu serta sharing yang kiranya dapat semakin memperluas pemahaman kita di dalam kerohanian, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kekristenan yang lebih berkualitas selalu berdasarkan firman Tuhan. Baik, untuk menutup segala rangkaian acara kita pada hari ini, saya minta dengan kasih Pastor Raguel untuk memimpin kita dalam doa. Sekarang doa tutup ya. Oke. Yuk teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman, dan saya berdoa supaya Tuhan bisa membuka mata dan hatimu, membuatmu bisa mengerti bahwa kamu dicintai, bahwa Tuhan nggak pernah menyerah sama kamu. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin nggak mudah untuk dari egosentris menjadi orang yang benar-benar punya kasih yang baik atas dirinya sendiri dan orang lain. Mereka yang berdoa, biarlah kau menyertai perjalanan itu Tuhan. Kau nggak pernah menyerah dengan mereka. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami semua mau tutup ibadah kami. Tapi kami percaya bahwa hari ini belum selesai Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik masih di depan, masa depan yang baik masih di depan. Dan biarlah kami belajar untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Thank you Lord, di dalam nama Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat dan bersyukur daripada Tuhan. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai yang manis dari Roh Kudus, Engkau menyertai kita mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Dia kembali. Terima kasih Bapa atas berkat. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Baik, kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada seluruh partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya ya. Oke, di sini masih banyak banget nih yang belum mengaktifkan kameranya nih. Oke. Kita mulai ya untuk slide yang pertama. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara kami dari awal hingga akhirnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kiranya kita semua dapat bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya. Selamat sore dan shalom.